getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Wir, selamat siang Mbak. Saya mau ketemu sama tamunya Mbak, tunangannya Novi dari Bandung. Maksud kamu? Mbak mungkin bisa aja bohongin Guntur. Dan saya nggak tahu rencana Mbak sama Guntur apa. Tapi yang pasti saya terlalu pintar untuk Mbak bohongi. Saya nggak ngerti maksud kamu, Wir. Siapa Mbak? Novi pulang ya? Selamat siang. Kamu pasti tunangannya Novi yang dari Bandung ya? Betul. Anda teman Novi juga ya? Bukan. Saya masih nggak tahu apa rencana Mbak. Tapi yang pasti Mbak nggak akan meneruskannya. Ya kan? Selamat siang. Dugaanku ternyata benar. Ya kan? Kalau kamu masih penasaran, silakan tanya sama orangnya sendiri. Aneh, Ibu nggak mengerti untuk apa Lela merencanakan perkenalan Novi dan Guntur. Ya, barangkali dia nggak rela kalau nanti akhirnya Guntur menikah dengan saya. Atau mungkin saja dia ingin membalas sakit hatinya. Jadi Novi pura-pura jatuh hati pada Guntur, dan dia akan meninggalkan Guntur. Lalu Guntur akan patah hati. Ah, masa iya Lela punya rencana sejahat itu? Setahu Ibu sih, Lela kan sangat cinta sama Guntur. Justru itu yang bahaya, Bu. Orang yang cintanya tidak terbalas, dia akan dendam. Dia mampu melakukan apa saja supaya dendamnya terlampiaskan. Sekarang saya ngerti kenapa Novi menawari saya pekerjaan di Bandung. Dia ingin menjauhkan saya dari Guntur, sehingga dia punya kesempatan untuk mendekati Guntur. Kamu nggak menerima tawaran itu kan? Tentu tidak. Dan sekarang saya yakin, kalau Guntur mengetahui dirinya dipermainkan, pasti dia akan melupakan Laila selamanya. Bahkan mungkin membencinya. Jadi sekarang Guntur Jadi benar apa yang dikatakan Widya. Semua ini hanya sandiwara kamu. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dari saya, Lela? Pertama, kamu tuduh saya menginginkan harta kamu. Lalu sekarang kamu permainkan saya. Saya ini bukan boneka yang bisa kamu permainkan. Saya ini bukan kelinci percobaan, Laila.
Saya ini manusia yang punya perasaan. Saya mencintai kamu, Laila. Maafkan saya. Saya juga... Apa yang kamu lakukan sekarang ini terhadap saya menunjukkan bahwa kamu tidak pernah mencintai saya, Laila. Gun. Maafkan saya. Mbak. Iya, no. Saya mau mengembalikan kunci mobil dan kunci rumah. Sekalian mau pamit, Mbak. Makasih ya, Nom. Mbak, jangan berterima kasih pada saya. Saya malah mengacaukan semuanya. Johan juga menyesal sekali, Mbak. Kalau dia tidak menyusul saya ke Jakarta, semuanya tidak akan jadi kacau begini. Kamu nggak salah, Nov. Saya yang salah. Saya sudah keliru menilai Guntur. Keliru mendengar omongan Widya. Kamu benar. Harusnya saya dengarkan hati nurani saya sendiri. Tapi pengalaman yang mengajarkan saya untuk berhati-hati. Karena banyak orang yang cuma mau memanfaatkan saya untuk kepentingan dia sendiri. Saya mengerti, Mbak. Dan saya berdoa agar Mbak Lela dan Mas Guntur bisa bersatu kembali. Johan mana? Ada di bawah, Mbak. Johan mau pamit sama Mbak Lela. Iya deh. Nanti sebentar saya turun ke bawah ya. Saya ke bawah dulu, Mbak ya. Apa yang telah saya lakukan? Saya sudah menyakiti hatinya. Dan sekarang saya mempermainkan dia. Saya cuma takut salah melangkah. Takut jadi korban lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang ini, ya Allah? Saya mencintai dia.
apakah betul orang bisa diperbudak oleh cinta? Apakah aku salah melabuhkan hatiku pada Lela? Kalau benar ini cinta, kenapa sih cobaan selalu datang silih berganti? Kenapa kebahagiaan tak pernah kami jelang? Tidur saja, Wi. Nggak usah ditunggu. Kita kan nggak tahu jam berapa Guntur pulang. Nggak apa-apa deh, Bu. Saya tunggu sebentar lagi. Tanggung sampai acara ini habis. Ya sudah. Kalau begitu Ibu tidur dulu ya. Ya. Malam, Bu. Malam. Tidak mau belati ini merobek leher. Sekarang kau tahu bagaimana rasanya jika belati ini menempel di kulit lehermu, hah? Sekarang, ayo jalan. Tunjukkan di mana kau simpan perhiasan-perhiasan yang kau curi dariku. Ayo jalan. Tidak pantas untuk perhiasan-perhiasan yang tercuri itu. Ibu! Diam! Berikan perhiasan-perhiasan itu, atau kau akan mengalami nasib yang sama seperti perempuan tua ini. Ayo! Ayo cepat! Cepat buka! Ayo, mau mati kamu, hah? Buka cepat! Ibu! 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 Iya. Aku segera pulang. Apa? Aduh, Ma. Aku nggak dengar apa-apa ini. Nanti kita bicarakan di rumah saja, ya? Iya. Aku juga dalam perjalanan kok. Ya? Oke. Wah, ini Kang Ojek depan ini. Orangnya. Pribadi. Sampai, Pak. Hati-hati. Itu sopirnya tahan. Hei, Bung, turun! Jangan coba-coba lari ya. Kataku turun! Tapi nggak apa-apa kan, Mas? Gimana nggak apa-apa? Lihat dong. Lukanya parah itu. Bung bisa lihat sendiri. Aduh. Kaki, awas. Mau kemana? Jangan lari. Ayo kejar, Bayu. Ada apa nih? Tabrakan, Pak. Mana yang nabrak? Itu, Pak, sudah kabur, Pak. Kejar.
Tolong bantu dah. Iya. Kakinya itu. Nah, itu. Awas. Tangannya patah dia. Tangannya patah. Geser. Tapi sis, Non, kalau boleh saya tanya, kenapa sih Non Lela kok berubah semenjak Mbak Widya datang? Maksud kamu, Nam? Saya kok merasa Non Lela berubah semenjak ngobrol sama Mbak Widya. Non Lela lebih sering melamun. Padahal semenjak operasi, Non Lela lebih segar dan sering tersenyum. Apalagi semenjak Mas Guntur dan anaknya sering datang kemari. Guntur itu menurut Widya, dia tidak mencintai saya, Nam. Tapi dia mencintai dirinya sendiri. Dia cuma menjadikan saya sebagai alat supaya hidupnya lebih enak. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin Mas Guntur punya niat sejelek itu sama Non Laila. Dari mana kamu bisa yakin begitu? Dari mana Non Lela yakin bahwa ucapan Mbak Widya itu benar? Dan dari mana Non Lela yakin bahwa Mas Guntur punya niat jahat? Sedangkan Non Lela sendiri aja tidak mau memberikan kesempatan untuk membuktikan dan menjelaskan. Saya nggak enak, Nam. Saya takut dia sakit hati dan nggak mau ketemu saya lagi. Itu nggak benar, Non. Sejak dulu kan Non Lela yang selalu menghindar dari Mas Guntur. Padahal Mas Guntur masih sering lewat dan nunggu di depan rumah. Itu kan dulu, Nam. Sekarang juga masih, Non. Non Lelanya aja yang nggak pernah duduk di teras lagi seperti dulu. Kalau sore-sore saya siram bunga, saya masih lihat Mas Guntur lewat. Berhenti sebentar, lalu pergi lagi. Widya. Wid.
Bu? Ibu? Bu? Gun, Wait. Wait. Dari mana kamu? Ibu mana? Gun. Ada apa, Widya? Apa yang terjadi? Ibu jatuh, Gun. Palanya kebentur tembok. Dan sekarang ibu ada di rumah sakit. Maafin saya, Gun. Saya nggak bisa jaga ibu dengan baik. Itu semua salah saya. Jangan salahkan diri kamu. Gak apa-apa, kok, Wid. Selama ini kan kamu sudah banyak membantu kita. Jaga Agung, temanin ibu. Seharusnya saya yang berterima kasih sama kamu. Kalau nggak ada kamu, siapa yang nemenin ibu ke rumah sakit tadi? Bagaimana keadaan ibu, Wid? Aku juga belum tahu, Gun. Aku pengen cepet-cepet pulang, soalnya aku khawatir kalau kamu udah pulang nanti nggak ada siapa-siapa di sini. Kalau gitu, biar saya ke rumah sakit sekarang. Kamu tolong jaga Agung ya di sini ya. Ibu ada di Graha Medika, Gun, di unit gawat darurat. Yaudah, makasih, Wid. Saya titip Agung ya. Hati-hati, Gun. Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Ibu Anda kehilangan banyak darah. Gawat ya, Dok? Saya rasa tidak apa-apa. Tapi kelihatannya benturan di kepalanya cukup keras. Ditambah lagi banyak darah yang keluar. Saya khawatir ibu Anda akan mengalami geger otak ringan. Geger otak? Ya, kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Tapi untuk saat ini keberadaan Anda di sini tidak banyak membantu karena beliau tidak bisa mendengar dan merasakan apa-apa. Lebih baik Anda pulang, istirahat dan besok kembali lagi. Kalau ada perubahan kami akan menghubungi Anda lewat telepon. Terima kasih, Dok. Susu dulu ya, sayang ya. Astaga, udah pagi. Aku harus bikin susu buat Agung. Nggak apa-apa. Udah ada kok. Kamu bikin sendiri susu buat Agung. Kamu istirahat aja. Gimana keadaan ibu?
Tadi malam saya pulang dari rumah sakit. Rencananya nanti siang saya akan ke rumah sakit lagi untuk melihat ibu. Dokter bilang kemungkinan besar ibu kena gegar otak ringan. Semua salah saya. Bukan, Widya. Semua ini salah saya. Saya yang selalu memikirkan diri sendiri. Sehingga saya lupa dengan orang-orang di sekeliling saya yang memperhatikan saya. Saya selalu larut dalam perasaan dan problema saya sendiri. Sehingga saya mengabaikan ibu, Agung dan kamu. Udah selesai mandi, Gun? Iya, saya mau nengok ibu di rumah sakit. Kamu makan dulu dong. Itu aku udah bikinin sop kambing. Kamu kan paling seneng sop kambing. Sop kambingnya nggak pakai jeroan. Aku tahu kamu kan nggak suka jeroan. Ya, Papa, makan yuk. Makasih ya, kamu masih mau makan masakan saya dan makan sama saya. Saya juga terima kasih sama kamu karena kamu mau menyiapkan ini semuanya buat saya. Kamu tahu nggak kenapa aku bersedia melakukan ini? Saya mau makan, Wid. Aku ikut ya ke rumah sakit, boleh kan? Aku kan juga kangen kepingin lihat ibu. Kita ganti baju dulu ya. Kita ganti baju. Mau lihat nenek di rumah sakit. Aku ganti baju dulu ya, Bun. Ibu bisa dengar suara saya kan, Bu? Bangun, Bu. Bangun. Bu, saya minta maaf sama Ibu. Gara-gara saya Ibu jadi begini, Bu. Saya, Widya dan Agung ingin Ibu cepat sembuh. Bangun, Bu. Sabar, Gun. Sabar. Saya memang anak durhaka. Saya memang egois, selalu memikirkan diri sendiri. Saya nggak mau terjadi apa-apa dengan Ibu, Bin. Saya tahu kamu sayang sekali sama ibu. Dan kamu selalu ingin membahagiakan ibu. Bu, kalau terjadi apa-apa sama dia, saya tidak akan pernah memaafkan diri saya seumur hidup. Karena saya tidak pernah membuat Ibu bahagia, Bin. Sabar, Gun. Kamu harus sabar. Bu bangun, Bu. Saya akan lakukan apa saja karena Ibu, asal Ibu mau bangun. Asal Ibu sembuh, Bu. Ibu dengarkan kata-kata saya, Bu. Bangun, Bu. Bu. Gun, Ibu pasti senang sekali mendengar apa yang barusan kamu bilang. Ya, Gun? Makasih, Nam. Sudah waktunya asar, Non. Saya juga udah mau sholat. Nanti kalau Guntur lewat, tolong kasih tahu saya ya. Baik, Non. Saya yakin Mas Guntur pasti kemari lagi. Mungkin agak malaman sedikit.
kamar aja Udah, ya. udah. Cukup. Aku nggak pernah deh kebayang kita bisa makan bertiga begini. Aku, kamu dan si kecil. Kita seperti keluarga kecil yang bahagia dan manis ya, Gun. Kalau aja ibu melihat kita, Gun, pasti beliau bahagia sekali. Dan aku juga yakin Tuhan akan mendengarkan janji kamu di rumah sakit, Gun. Tuhan juga akan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa membahagiakan ibu dengan cara memenuhi semua harapan ibu. Saya berjanji akan melakukan apa saja buat ibu. Apa saja, Widya. Percayalah, Gun. Apa yang baik buat ibu pasti baik buat kamu. Tidak ada seorang ibu pun di dunia ini yang menginginkan hal yang buruk buat anaknya. Biar aku yang angkat ya. Halo. Selamat malam. Malam. Bisa bicara dengan Guntur? Dari? Leila. Halo? 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 Mana sih suaranya? Siapa, Wid? Tahu tuh, tiba-tiba dimatiin, nggak ada suaranya. Tambah lagi ya, ini ya, bakminya ya. Nggak apa-apa, udah. Udah kok, sini masih banyak kok, nggak apa-apa. Sedikit ya. Guntur? Gun? Diam-diam aku pun mencuri pandang kau yang buat hati melayang. Malu-malu tertunduk ku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku berdebar kencang bila matamu memandang. Aku terpeluk bayangan. Oh, oh, bagaimana aku bilang getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh.
memberi aku harapan. Oh, oh, bagaimana aku bilang hatiku